Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem organ dari mulut hingga rektum yang digunakan untuk mencerna makanan dan mengedarkan nutrisi ke tubuh. Berikut merupakan gambaran singkat dari proses pencernaan. Selanjutnya, organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah jalan masuk bagi makanan dan minuman menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori untuk pencernaan tahap awal. Mulut memiliki beberapa organ aksesori. Yang pertama adalah bibir. Bibir berfungsi untuk menerima makanan dan berbicara. Kemudian lidah yang berfungsi untuk menggerakkan makanan saat mengunyah dan menelan, serta untuk berbicara. Lidah memiliki papila yang berfungsi untuk pengecapan. Ada gigi. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian bercampur dengan saliva agar dapat ditelan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah rongga muskular yang memiliki panjang sekitar 25 cm, berdiameter 2,54 cm. Esofagus ini terdiri atas laring-ofaring dan hiatus esofagus. Esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung adalah organ yang berbentuk seperti huruf J yang terletak di sebelah kiri di bawah diafragma. Lambung terdiri dari berbagai bagian yaitu kardia, fundus, korpus, dan antrium pylorus. Fungsi lambung adalah sebagai tempat penyimpanan makanan untuk memproduksi glikoprotein dan vitamin B12, menyerap nutrisi, memproduksi kimus dan mukus, serta mensekresi enzim tripsin untuk mengurai protein menjadi peptida dan asam amino. Ada pula enzim-enzim lain di lambung yaitu enzim pepsin yang berfungsi untuk menghidrolisis protein menjadi pepton, enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Usus halus adalah tuba trilit yang merentang dari sphincter pylorus sampai katup ileosekal dan menyatu dengan usus besar. Usus halus berdiameter sekitar 2,5 cm dan memiliki panjang 3-5 meter pada manusia yang hidup. Bagian usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus yang pertama untuk mencampurkan makanan dengan gerakan segmentasi irama dan peristaltik. Kedua, menyerap produk akhir pencernaan. Terakhir, mendorong tersisa makanan memasuki usus besar. Usus halus mensekresikan sekretin, CGK, GIP, peptida usus vasokati, dan substansi P yang berperan dalam pergerakan dan sekresi pada saluran pencernaan. Kelenjar eksokrin di dalam pankreas mengeluarkan cairan berair yang disebut jus pankreas. Jus pankreas menetralkan kimus asam yang masuk ke duodenum dari lambung. Pankreas juga mengeluarkan beberapa enzim yang terlibat dalam pencernaan karbohidrat, protein, dan lipid. Fase utama sekresi pankreas adalah fase sefalik, sekitar 20% respons sekresi pankreas terhadap makanan, 5-10%, dan fase usus sekitar 80%. Sefalik dan fase lambung, pankreas mengeluarkan cairan kaya enzim bervolume rendah yang dimediasi oleh saraf-vagus. Sekresi pankreas terjadi selama fase usus. Usus merangsang pelepasan volume besar jus pankreas dengan konsentrasi ion bikarbonat sebagai respon terhadap asam kip di duodenum. Organ selanjutnya adalah hati. Hati adalah organ internal terbesar yang beratnya sekitar 1,5 kg pada orang dewasa. Sekitar 1350 ml per menit. Darah mengalir ke hati melalui arteri hepatik sebanyak 300 ml per menit dan juga dari portal vena hepatik sebanyak 1050 ml per menit. Darah ini tidak mengandung oksigen yang banyak, namun terkandung nutrisi berkonsentrasi tinggi yang terserap dari usus. Hati memiliki berbagai kegunaan, diantaranya menyimpan darah, vitamin dan zat besi, filtrasi darah, tempat pembentukan faktor koagulasi darah, serta dalam pencernaan untuk metabolisme obat, hormon, bilirubin, dan zat makanan. Hati juga berperan dalam produksi empedu. Dalam sistem pencernaan, hati membantu produksi empedu yang dapat membantu pencernaan obat serta pencernaan zat makanan seperti karbohidrat dan protein, beserta metabolisme lipid dan hormon, yang nantinya hasil dari pencernaan tersebut akan melalui digestive tract yang masuk ke sistem peredaran darah ke tubuh. Organ selanjutnya adalah kantong empedu.
Empedu terletak di permukaan inferior hati. Di dalam kantong empedu, natrium secara aktif dikeluarkan dari empedu. Ketika empedu dibutuhkan untuk pencernaan, kandung empedu berkontraksi dan empedu diperas keluar dan masuk ke duodenum. Kontraksi ditimbulkan oleh kolesitokinin, hormon usus yang dilepaskan sebagai respons terhadap adanya kimus, terutama lipid di duodenum. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Usus besar ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah sesum. Sesum merupakan bagian yang paling proksimal dalam usus besar yang menerima makanan terproses lambung atau KIM dari ileum usus halus melalui katup ileocekum. Yang kedua merupakan appendix. Appendix sendiri merupakan tisu limfoid terletak di bagian kecil bawah sesum dan mengandung limfosit yang berperan untuk melawan dan jaga sistem pencernaan dari serang bakteri yang masuk dan menyerang. Bagian selanjutnya adalah kolon. Kolon ini adalah bagian terbesar dari usus besar yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah ascendent yang berarah menuju atas diafragma bagian kanan abdomen. Dan yang kedua adalah kolon transversum yang melewati abdomen dan terletak di bawah diafragma. Kolon descendent. Kolon descendent ini melintang ke bawah melalui abdomen bagian kiri. Dan yang terakhir adalah kolon sigmoid. Kolon sigmoid berbentuk S dan terletak di abdomen bawah dan terhubung dengan rektum. Bagian keempat usus besar merupakan rektum. Rektum merupakan perantara kolon dan anus, di mana pada anus dari ekspresi ke permukaan luar tubuh. Usus besar tidak terdapat enzim pencernaan karena absorpsi dan sebagian besar pencernaan sudah dilakukan dalam usus halus. Makanan terproses atau KIM pada usus besar merupakan makanan yang sudah tidak dapat diproses beserta makanan sisa yang sudah tidak dapat diserap. Fungsi usus besar ada 2, yaitu untuk drying dan storage. Drying itu di mana pengabsorpsian sebagian besar mineral dan garam dalam kolon menghasilkan suatu proses berkonsentrasi atau drying yang menyerap air dan membentuk feses. Ada storage. Feses ini kemudian tersimpan di usus besar hingga dapat dikeluarkan melalui pembuangan ekskresi air besar pada anus. Terdapat beberapa penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah sariawan, yaitu peradangan pada bagian dalam bibir dan pipi, serta gusi, lidah, dan langit-langit mulut yang dapat disebabkan oleh infeksi jamur dan cedera dalam mulut. Kemudian MAH. MAH adalah radang pada lambung yang disebabkan oleh gangguan pada proses pencernaan oleh enzim pepsin dan renin yang bercampur dengan HCl atau asam klorida. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah suatu kondisi di mana frekuensi buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya yang dapat disebabkan oleh reaksi alergi atau kuman. Yang keempat ada simbelit, yaitu gangguan pencernaan yang disebabkan oleh penurunan kerja usus akibat kurangnya asupan cairan atau serat. Yang kelima ada wasir, pembengkakan vena peradangan di rektum dan anus yang disebabkan oleh mengejannya terlalu keras saat buang air besar atau BAB. Yang keenam radang usus buntu, itu gangguan pencernaan yang disebabkan oleh peradangan pada appendix, adanya partikel yang menyumbat di appendix. Yang terakhir ada gundungan, peradangan pada kelenjar parotis akibat infeksi virus paramyxovirus. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.